Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran ya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu kompetensi, konsep belajar, konsep mengajar, konsep pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip-prinsip mengajar. Ya, untuk masuk di kompetensi ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dandi, saya dari PTE 02. Di kompetensi ini ada beberapa kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua itu kompetensi kepribadian, yang ketiga itu kompetensi profesional, yang keempat itu kompetensi sosial. Ya, di kompetensi pedagogik ini yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ya, di sini bagaimana cara kita mengaktualisasikannya. Di sini mengaktualisasikan itu yaitu keinginan atau cara untuk menggunakan semua kemampuan diri kita agar mencapai apapun yang kita mau dan apapun yang kita bisa ya. Yang kedua itu kompetensi kepribadian ya. Kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia ya. Bagaimana cara kita di sini di kompetensi ini, bagaimana cara kita mendewasakan diri dan menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik. Ya, yang keempat itu kompetensi profesional ya. Di kompetensi profesional ini bagaimana kemampuan kita dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, memungkinkan pembimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidik ya. Di sini di kompetensi profesional ini bagaimana cara kita dalam penguasaan materi secara luas atau mendalam untuk memungkinkan kita membimbing peserta didik untuk mencapai potensi standar nasional pendidikan ya. Yang keempat itu kompetensi sosial ya. Di kompetensi sosial ini kemampuan pendidik peserta bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan peserta didik sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar ya. Di kompetensi sosial ini bagaimana cara kita berkomunikasi atau bergaul ke masyarakat atau peserta didik atau orang tua peserta didik ya. Ya, kita akan masuk di konsep belajar ya. Di konsep belajar ini, belajar adalah perubahan berkenan dengan disposisi atau kapabilitas individu. Getnet 1965. Yang kedua itu belajar adalah perubahan yang terus menerus dalam kinerja atau potensi kinerja manusia. Diskol 2000 tahun 2000. Belajar yang ketiga itu belajar sebagai akibat pengalaman siswa dan interaksinya dengan lingkungan. Yang keempat itu belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi atau menelusuri dan memperoleh sendiri. James LM tahun 2000. Belajar adalah yang kelima itu belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang orisinil melalui pengalaman dan latihan menurut Gary dan Kisley. Yang keenam itu belajar adalah perubahan perilaku relatif permanen sebagai suatu fungsi praktis atau pengalaman menurut Robert Davis 1995. Ya, kita masuk di konsep mengajar. Ya, di mana mengajar ini adalah proses membimbing kegiatan belajar ya. Di mengajar ini adalah mengorganisasikan lingkungan sebaik-baiknya dan berhubungan dengan siswa sehingga terjadi kegiatan belajar menurut S. Nasution 1990. Menurut Jackson 1988, mengajar adalah pekerja yang berorientasi layanan
berarti bahwa guru memiliki kewajiban utama terhadap siswa. Ya, kita masuk di konsep pembelajaran. Ya, di konsep pembelajaran ini ada beberapa menurut yang pertama itu Kores 1986 ya. Menurut Kores 1986 ini, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Pembelajaran merupakan subjek khusus dari pendidikan. Ya, di sini di khusus dari pendidikan yang menurut Kores 1986 ya. Di sini adapun juga pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dari peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Undang-Undang SPN nomor 20 tahun 2003 ya. Yang ketiga itu, pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Muhammad Surya. Yang ketiga ini, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oimar Hamalid. Ya, kita masuk di prinsip-prinsip pembelajaran. Di sini di prinsip-prinsip pembelajaran ini, yang pertama itu perhatian dan motivasi ya. Di sini istilahnya kita memotivasikan ke peserta didik agar dia cenderung untuk belajar, untuk aktif belajar. Yang kedua itu keaktifan ya. Yang ketiga itu keterlibatan langsung. Yang keempat itu pengulangan. Yang kelima ini tantangan. Yang keenam ini balikan dan penguatan. Yang ketujuh ini perbedaan individual ya. Kita masuk di prinsip-prinsip mengajar ya. Di prinsip-prinsip mengajar ini ada ya. Di prinsip-prinsip mengajar ini ya, yang pertama itu apersepsi ya. Apersepsi adalah suatu yang dilakukan di awal proses pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Di apersepsi ini bagaimana seorang pendidik memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum belajar. Yang ketiga itu motivasi ya. Motivasi itu bagaimana cara kita memotivasikan ke peserta didik agar peserta ini bisa mewujudkan keinginan atau agar bisa mencapai tujuannya ya. Di sini kolerasi ya. Di kolerasi ini adalah salah satu teknik statistik untuk mencari hubungan dua variabel. Yang keempat ini aktivitas ya. Aktivitas itu ya kegiatan yang berlangsung. Kegiatan ini yang di aktivitas ini kegiatan secara berlangsung. Yang kelima ini kooperasi atau kompetensi ya. Kompetensi ini bagaimana cara kita kompetensi peserta didik masing-masing memiliki kompetensi. Yang keenam ini lingkungan ya. Lingkungan adalah lingkungan yang di sekitar kita. Yang ketujuh ini individual ya. Di individual ini adalah sebuah hubungan dengan manusia secara pribadi ya.
hubungan manusia secara pribadi ini, misalkan hubungan kita ke peserta didik bagaimana ya, contoh kecilnya seperti itu ya. Di video kali ini saya sudah membahas tentang strategi pembelajaran. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena manusia memang tempatnya salah. Dan saya tutup kata dalam materi yang saya bahas tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.